Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi kurban. Nah, adapun materi yang akan kita bahas yaitu meliputi yang pertama, pengertian kurban, yang kedua, dasar hukum kurban, yang ketiga, hukum kurban, waktu pelaksanaan kurban, ketentuan kurban, dan yang terakhir yaitu pembagian daging kurban. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian kurban. Nah, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan kurban? Ya, kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qoroba yaqrobu kurbanan, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kurban secara istilah adalah sebutan bagi hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dasar hukum disyariatkannya kurban. Adapun dasar hukum disyariatkannya kurban yaitu terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 34 dan surat Al-Kautsar ayat 2. Dalam surat Al-Kautsar terdapat kata wanhar yang artinya berkurbanlah. Maka dari ayat inilah yang kemudian menjadi dasar disyariatkannya untuk berkurban. Tahukah kalian bagaimana sejarah disyariatkannya kurban? Nah, hal ini berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dalam mimpinya beliau itu diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, ia tak lantas menunaikan perintahnya itu. Namun ia bertanya terlebih dahulu kepada putranya Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Akhirnya Ismail yang penuh ketakwaan dan keikhlasan menyambut baik perintah itu. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu." Sepenggal dialog yang penuh hikmat tersebut menjadi bukti bahwa rasa cinta Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sangatlah besar kepada Allah, melebihi segala cinta pada apa yang ada di dunia ini. Nah, saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, kemudian Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Nah, kisah inilah yang kemudian menjadi tonggak disyariatkannya ibadah kurban kepada kita semua umat Islam. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang hukum kurban. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Namun perlu digarisbawahi bahwa berkurban ini disunahkan hanya yang mampu saja. Jika kita merasa belum mampu dan memiliki harta yang berlebih, maka kita tidak dianjurkan untuk berkurban. Untuk waktu pelaksanaan kurban yaitu pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, adapun waktu pelaksanaan kurban ini berlangsung selama 4 hari, yaitu dimulai setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, pada hari ini kita semua umat Islam diharamkan untuk berpuasa ya. Selanjutnya, ketentuan kurban. Di antaranya yang pertama yaitu syarat orang yang berkurban, kedua, jenis hewan kurban, dan yang ketiga, syarat-syarat hewan kurban. Baiklah, kita akan membahas ketentuan kurban yang pertama, yaitu tentang syarat orang yang berkurban. Adapun syarat bagi orang yang berkurban adalah yang pertama, orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan secara pribadi.
Jadi yang dimaksud di sini adalah mampu atau cukup secara finansial. Yang kedua, orang yang berkurban harus Islam, balik dan berakal. Maka bagi orang non-muslim, anak-anak dan yang tidak berakal sehat atau gila tidak disunahkan untuk melaksanakan kurban. Selanjutnya, jenis hewan kurban. Adapun jenis-jenis hewan yang bisa dijadikan kurban, yang pertama adalah domba, yaitu dengan syarat domba tersebut sudah berumur 1 tahun atau lebih atau sudah berganti gigi seri, yang bisa disebut dengan do'nun. Yang kedua, yaitu kambing berumur 2 tahun atau lebih yang disebut ma'zun. Yang ketiga yaitu sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun atau lebih yang disebut bakoron atau jamazun. Yang selanjutnya yaitu unta berumur 5 tahun atau lebih yaitu yang disebut dengan ibilun. Nah, itulah jenis-jenis hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian syarat-syarat hewan kurban. Yang pertama, syarat hewan kurban tersebut adalah gemuk dan berlemak, tidak sakit-sakitan, tidak buta matanya, tidak pincang kakinya, tidak putus tanduknya, tidak sobek telinganya, tidak putus ekornya, dan tidak dalam keadaan hamil. Jadi intinya hewan yang akan kita kurbankan ini harus dalam keadaan sehat dan berkualitas tinggi. Karena apa? Karena hal itu merupakan bentuk kualitas dan kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus memberikan hewan kurban yang terbaik ya, agar ibadah kita lebih sempurna. Materi selanjutnya yaitu tentang pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sepertiga bagian yang pertama diberikan kepada orang yang berkurban, sepertiga bagian yang kedua diberikan kepada fakir miskin, dan sepertiga bagian yang terakhir diberikan untuk tetangga, kerabat, dan orang yang membutuhkan. Demikian penjelasan materi kurban kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.